Masya Allah, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan saat ini sudah bersama Ali, guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Masya warahmatullah. Allah, Ustadz stay at home nggak nih? Kenapa? Tetap stay at home nggak nih? Oh iya, Iya. ini at studio namanya. At studio sekarang ya, karena kita Tapi ntar keluar langsung ke rumah lagi. ke rumah lagi ya. Kalau di rumah ngapain aja Ustadz? Biasanya kan Ustadz, Masya Allah ya jadwalnya kan. Iya. Dari pagi sampai malam, tausiah di mana-mana. Ini sekarang kan mau nggak mau harus stay at home. Benar. Mungkin bisa dikasih tipsnya nih buat teman-teman di rumah. Kira-kira stay at home kayak apa sih yang harus Iya. kita lakuin yang baik nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi Bang Ali udah nanya, saya ngapain aja gitu ya. Di rumah. Secara kan sekarang jadwal ceramah karena lebih Iya. banyak arahan di rumah aja. Ya mau gak mau Ustadz, Kiai, termasuk mungkin Bang Ali juga di rumah aja Sama, kan ya. iya. Saya sekarang alhamdulillah dagang online jadinya. Oh, apa itu guru dagangan guru? Ya saya punya buku Masya alhamdulillah. Allah, ada tuh baju berkah koko mudah-mudahan ya. Gitu. Oh yang judulnya Setengah Ustadz. Manusia Setengah Ustadz. Iya, itu udah diganti. Oh diganti? Tadinya Ustadz setengah manusia. Ustadz setengah. Pokoknya kita kerjain yang barokah di rumah ya. Tetap stay at home. Nah baik guru nih emang tema kita masih tidak jauh dari sabar nih guru nih. Baik. Bagaimana jiwa kita bisa sabar. Nah memang tadi aku sedikit ngobrol sama Neng Anissa ya. Kalau misalnya para alim, para ulama ngomongin isbir, sabar, langsung nancep di hati. Ya, Benar. beda sama orang, sabar, beda gitu kayaknya. Betul. Nah ini mungkin guru bisa nerangin tentang hal ini silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bang Ali Zainal yang mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan badan beliau. Para guru kita, guru saya, kita semua. Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Agus Darmawan dan Ustazah Sifa Nur Fadilah. Mudah-mudahan beliau diberi keberkahan oleh Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi karakter iman itu ada 3 golongan Bang Ali. Yang pertama, al-iman la yazid wa la yankus. Ada iman yang enggak naik, enggak turun. Dia istiqomah. Lempeng aja udah. Enggak naik, enggak turun, enggak belok kanan, enggak belok kiri. Ini bukan imannya manusia nih. Ini imannya para malaikat. Jadi malaikat itu ya kerjaannya ibadah, sujud. Kenapa? Ya imannya sudah konsisten seperti itu. Makanya kita nggak akan pernah dengar seumur-umur ada malaikat nyolong sendal misalnya gitu kan. Nggak ada kan? Karena memang tidak ada hawa nafsu di dalam diri malaikat itu. Yang kedua ada iman, al-iman yazid wala yankus. Imannya naik terus, nggak pernah turun-turun. Itu bukan iman kita juga. Itu imannya para nabi dan rasul. Jadi setiap hari mereka itu pasti lebih baik dari kemarin. Dan hari beliau-beliau itu pasti esok akan lebih baik dari hari ini. Kalau kita kan tergantung mood nih. Ya. Makanya nggak pernah ada kita dengar nabi atau rasul misalnya karena capek dakwah resign gitu kan. Ya Allah resign aja deh udah capek nih dakwah, nggak ada. Nah iman yang ketiga al-iman yazid wa yankus. Iman yang kadang naik lebih seringnya turun. Itulah imannya saya, imannya Bang Ali, imannya kita semua. Nah, karena ada turun dan naik, di situ ada satu generator. Ada stabilisator. Kalau mobil itu kan harus dibalancing, harus dispuring. Nah, balancing dan spuring antara yazid wa yankus itu adalah apa? Sabar. Dan subhanallah, orang yang sabar itu hatinya langsung dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak nanggung-nanggung. Yang ngebahagiain bukan cuma malaikat, bukan cuma nabi dan rasul, tapi orang yang bersabar yang ngebahagiain itu adalah langsung Allah. Kan jelas dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua. Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar.
Siapa orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang bersabar itu pas dia lagi kena banjir, tanah longsor, tsunami, apalagi sekarang wabah virus corona. Ketika dia ditimpa musibah, dia berusaha sekuat mungkin untuk menganggap bahwa musibah itu adalah hadiah. Karena yakinlah, di setiap ujian ada hadiah, di setiap musibah ada anugerah. Dan subhanallah, bagaimana orang yang berusaha untuk menganggap musibah itu sebagai anugerah, prinsip hidupnya apa tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, suatu saat pun akan kembali kepada Allah. Seganteng-gantengnya Bang Ali nih sekarang ya, subhanallah. Suatu saat juga bakal balik ke Allah, baliknya ke tanah lagi. Maka disitulah kita perlu sabar. Dan sabar ini Bang Ali berat ya. As-sabru kas-sabri murrun fi madaqatihi. Lakinna awaqibahu ahla minal asal. Sabar itu pahitnya lebih pahit dari jamu. Ya Allah. Bener gak Bang Ali? Benar. Tapi hasilnya manisnya lebih manis dari madu. Allahu Akbar. Bang Ali tinggal tanya sama bininya. Mama mau dikasih jamu apa mau dimadu? PR itu guru. Jadi gitu Bang Ali. Iya. Ya Allah Karim. Nah jiwa-jiwa yang sabar ini subhanallah. Kita lihat bagaimana kisah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah karena badan semakin melemah karena usia ya. Di umur 63 tahun. Beliau udah sering demam. Setelah sholat isya berjamaah tiba-tiba beliau diri di hadapan para sahabat. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, seandainya aku pernah punya salah, disengaja atau tidak sengaja, maka saat ini aku meminta maaf kepada kalian semua. Barangkali di antara kalian masih ada yang belum ikhlas dengan kesalahan yang aku perbuat. Seorang Rasulullah Bang Ali, dengan begitu sabar dan hati yang begitu luas meminta maaf kepada para sahabat. Saat itu sahabat semua menunduk. Sebagian matanya sudah mulai merah. Sedih, merasa bahwa inilah akhir dari pertemuan para sahabat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu pun yang mengangkat tangan. Karena semua merasa ikhlas. Semua merasa redo dengan keseharian baginda Rasulullah yang begitu mulia. Lisannya yang jujur. Ahlaknya yang subhanallah. Tiba-tiba di belakang Bang Ali ada yang nunjuk satu orang. Namanya Ukasah. Apa kata Ukasah? Ya Rasulullah. Ingat gak ya Rasul? Sambil diri dan nunjuk. Dulu ya Rasulullah. Engkau ini ketika perang pernah engkau memecut kuda, tapi tidak sengaja pecut itu kena punggung, badan bagian belakangku. Ya Rasulullah, karena engkau yang berbicara di hadapan kami semua, adakah di antara kami yang belum memaafkan kesalahan engkau? Aku ya Rasulullah, orang yang selama ini ingin engkau meminta maaf padaku. Pemirsa, tahukah Anda saat itu siapa orang yang paling emosi? Mendengar Ukasah justru tidak tahu diri di saat semua sahabat sedang bersedih. Menatap Rasulullah dengan suara yang sudah melemah. Yang paling emosi adalah Umar bin Khattab. Mantan preman, singa padang pasir, sahabat Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Ukasah, kalau memang itu benar yang pernah engkau lakukan. Lalu bagaimana agar engkau memaafkan kesalahanku? Apa kata Ukasah? Engkau pernah memecut tubuhku, maka hari ini izinkan aku untuk memecut juga punggungmu. Allahu Akbar. Bilal bin Rabah sedih meneteskan air mata. Bilal bin Rabah mengatakan apa? Wahai Ukasah, biar aku yang pasang badan untuk Rasulullah. Biar engkau pecat punggungku. Engkau pecut saja punggungku tidak apa-apa ya Rasulullah. Subhanallah. Tapi tidak bergeming Ukasah. Rasulullah mengatakan apa? Bilal sudah biar. Karena syarat untuk aku dimaafkan adalah
Ukasah ingin memecut punggungku. Sampai saat itu Abu Bakar juga berdiri. Biar aku yang menggantikan tubuh seorang baginda Rasulullah SAW. Tidak bergeming. Sampai akhirnya cucu dari baginda Rasulullah SAW, Hasan dan Husain, dua-duanya berdiri masih dalam keadaan kecil. Dua-duanya menangis, memohon dan meminta kepada Ukasah. Ukasah, biar kami yang kau pecut, wahai Ukasah. Jangan engkau pecut kakek kami, Ukasah, jangan. Ukasah tidak bergeming. Apa kata baginda Rasulullah? Wahai Bilal, silakan engkau pergi ke rumahku, engkau minta pecut dari istriku tercinta Aisyah. Bilal pergi ke rumah Aisyah, diketuklah pintu rumah Aisyah. Aisyah bingung, ada apa Bilal? Aku ingin mengambil pecut diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Untuk apa? Ada sebuah kejadian, Ukasah ingin memecut punggung baginda Rasulullah. Allahu Akbar walillahilham. Pecut diserahkan ke Ukasah. Rasulullah sudah bersiap dalam keadaan berdiri. Apa kata Ukasah? Wahai Rasulullah, bolehkah engkau duduk untuk aku pecut punggungmu? Rasulullah duduk, Allahu Akbar. Sebelum memecut bahkan Ukasah mengatakan apa? Wahai para sahabatku, dulu Rasulullah ketika memecutku walaupun tidak sengaja, aku dalam keadaan tidak memakai baju. Maka sekarang ya Rasul, aku meminta engkau lepas bajumu ya Rasulullah. Aku ingin pecut punggungmu. Allahu Akbar. Semua sahabat menangis, meneteskan air mata. Rasulullah dengan begitu ikhlas membuka bajunya. Subhanallah, ketika Rasulullah membuka bajunya, semerbak wangi keluar dari tubuh Rasulullah. Seisi masjid menghirup wanginya tubuh baginda Rasulullah SAW. Ukasah mengangkat pecut ketika sudah siap. Subhanallah, Rasulullah menangis terseduh-seduh karena ingin dipecut. Hasan dan Husain sudah tidak terbendung lagi air matanya. Tiba-tiba pecut itu dilepas oleh Ukasah. Lalu badan Rasulullah, punggungnya dipeluk dari belakang oleh Ukasah. Ya Rasulullah, jangan pernah tinggalkan kami. Diciumi itu bagian leher baginda Rasulullah SAW. Ukasah menangis di pelukan baginda Rasulullah. Semua sahabat pun ikut menangis. Ya Allah ya Karim. Seorang Rasulullah begitu sabar menghadapi hidup. Sampai pun di ujung hayatnya Rasulullah masih bersabar. Pemirsa, saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada. Betapa saya yakin wabah yang dititipkan oleh Allah kepada kita semua sekarang. Allah ingin menguji kesabaran kita. Bagi kita yang sabar, pasti Allah menggembirakan semua hamba-hambanya. Jangan pernah putus asa. Pasti Allah punya sesuatu di balik ini semua. Virus corona saya yakin adalah makhluk Tuhan yang kecil. Tidak kelihatan oleh mata kepala kita. Tapi yakinlah, kalau makhluk Tuhan yang kecil ini sedang menasehati mata hati kita semua. Kita selama ini yang pejabat mungkin banyak mengambil hak orang lain. Kita para ulama, kiai, ustadz, ya Allah bisa jadi selama ini hanya memerintahkan orang untuk berbuat baik. Tapi kita belum bisa memperbaiki diri sendiri. Selama ini para pengusaha mungkin lupa dengan zakatnya, dengan sedekahnya. Para artis selama ini mungkin khilaf dan lupa bergelimang dengan hartanya. Banyak membuat orang iri hati dan dengki. Karena tidak selamanya justru orang yang iri itu berdosa. Bisa jadi kita yang membuat iri orang lain, disitulah letak dosanya. Virus corona mengajak kita semua apapun profesinya untuk saling berintrospeksi. Sabar, sabar. Karena betapa saya yakin di balik kesabaran Allah punya kado yang terindah buat kita semua. Pemirsa yang berbahagia, pemirsa Cahaya Hati iNews, mari di setiap luang waktu kita di rumah, kita belai rambut anak-anak kita. Kita beromantis-romantis dengan istri kita. Bisa jadi selama ini kita terlalu dibuai dengan dunia. Kita lupa bahwa anak di rumah sedang rindu dengan belayan kita. Keluarga di rumah sedang rindu dengan canda tawa kita. Selama ini kita sibuk dengan urusan di luar. Allahu Akbar, Allah mengirim makhluknya untuk membuat kita diam di rumah, lebih banyak beribadah, zikir. Corona ngajarin kita buat mencari Tuhan di dalam hati sendiri. Bukan di mana-mana. Sabar dan sabar, karena itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ternyata sabar adalah satu hal yang akan meringankan sakaratul maut kita.
Bisa jadi virus corona juga diutus oleh Allah untuk menjadi penghapus dosa-dosa kita, Bang Ali. Allah masih sayang sama kita. Allah ingin memberikan warning level 1 buat kita. Bayangkan ini baru virusnya yang tidak kelihatan mata kepala. Coba bayangkan andai kiamat tiba-tiba datang untuk kita semua. Gunung-gunung saling bertabrakan, air laut berhamburan, manusia lari kocar kacir, tidak lagi kenal mana ayah, mana ibu, mana suami, mana anak. Ini peringatan untuk kita semua. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Virus corona memberikan nasihat sebuah kebenaran untuk kita semua. Dan virus corona menasehati kita untuk bersabar. Bisa jadi kita ditampar lewat tsunami nggak mempan. Ditampar lewat gunung meletus, kita masih belum kapok. Bahkan digebuk kita lewat gunung Merapi, meletus dia. Tapi kita belum pernah tahu diri. Inilah mungkin saatnya kita semua untuk sama-sama tahu diri, rendah hati, ingat mati. Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih ilmunya guru, ya Allah, Masya Allah ya. Banyak sekali ilmu yang tadi bisa kita ambil. Dan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar hak adanya. Jadi kalau misalnya kita mau bersama dengan Allah, ikuti aturan Allah. Dan yakin Allah bersama kita. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sesaat lagi kita akan ketemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Temawan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.